sini saya akan mensimulasikan routing dynamic trip dengan menggunakan Chisio Packet Tracker. Nah, dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi tabel forwarding tergantung keadaan jaringannya. Nah, di sini sama dengan routing statics. Di sini cuma diubah isi dari routingnya. Nah, di sini juga diperlukan 3 router, 2 server dan 3 VC. Nah, yang di sini diubah pada router pertama kan yang awalnya ada statics, ini dihapus terus diubah ke RIP. Nah, ini saya sudah menambahkan. Selanjutnya kita masuk ke CLI, kita ketik selanjutnya kita kembali config, terus kita save di global setting. Nah, di sini akan keluar hasil oke. Selanjutnya kita masuk ke router kedua, sama di router statiknya saya sudah menghapusnya, terus kita masukkan router RIP, start routing RIP. Nah, di sini juga kita masuk ke CLI. Kita save lagi, kita lakukan sama. Nah, ini juga oke, sama dengan router pertama. Ini juga router ketiga, statiknya dihapus, terus stripnya dimasukkan. Ini saya sudah memasukkan. Terus kita masuk ke CLI, kita ketik sama. Sama kayak step awal. Nah, ini juga oke. Selanjutnya kita akan merestart dan meload seluruh konfigurasi device di sini. Lalu kita tunggu network merah kembali hijau. Setelah kembali, kita akan menampilkan tabel routing pada masing-masing router. Kita akan memasukkan perintah di tabel CLI. Nah, terlihat bahwa network RIP sudah masuk. Selanjutnya kita ke router kedua. Kita lakukan hal yang sama, kita masukkan perintah di CLI. Nah, di router kedua juga RIP sudah masuk. Selanjutnya kita cek di router ketiga, sama kita masukkan perintah di CLI. Di router 3 juga sudah masuk. Selanjutnya kita akan masuk ke mode simulasi. Di sini kita kirim pesan dari PC 1 ke PC 3. PC 1 ke PC 2.
juga berhasil. Selanjutnya dari PC 1 ke server 1. Di sini juga berhasil. Selanjutnya dari PC 1 ke server 2. Nah, ini juga berhasil. Selanjutnya kita kirim pesan dari PC 3 ke PC 1. Ini berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. Di sini juga berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke server 1. Di sini juga berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke server 2. Nah, di sini juga berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke server 2. Di sini juga berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke PC 1. Di sini juga berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Nah, di sini juga berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke PC 3. Nah, di sini juga berhasil. Kemudian kita masuk ke mode real time lagi. Di sini kita akan men-tracingkan. Kita masuk di PC 1, kita command prompt. Kita masukkan IP PC 2. Nah, untuk mengirim pesan dari PC 1 ke PC 2, yaitu di sini melalui router 1 kemudian sampai ke PC 2. Selanjutnya kita masukkan IP PC 3. Nah, di sini dari PC 1 ke PC 3 yaitu melalui router 1, router 2 kemudian sampai pada PC 3. Selanjutnya kita masukkan IP server 1. Nah, dari PC 1 ke server 1 itu melalui router 1, router 3 dan kemudian sampai pada server 1.
Terus kita masukkan IP server 2. Nah, dari router 1, pesan dikirim dari router 1 ke server 2, yaitu melalui router 1, router 3, dan kemudian sampai pada server 2. Kemudian kita masuk pada PC ketiga, sama kita command prompt, kita masukkan IP VC 1. Nah, dari PC 3 pesan dikirim ke PC 1, yaitu melalui router 2, kemudian ke router 1, dan hingga sampai pada PC 1. Kemudian kita masukkan IP PC 2. Nah, pesan dikirim dari PC 3 ke PC 2, yaitu melalui router 2, kemudian ke router 1, dan kemudian sampai pada PC 2. Kemudian kita masukkan IP server 1. Untuk sampai pada server 1, yaitu melalui router 2, kemudian router 3, dan kemudian sampai pada server 1. Selanjutnya kita masukkan IP server 2. Untuk sampai pada server 2 sama, yaitu melalui router 2, kemudian router 3, dan kemudian sampai pada server 2. Selanjutnya kita cek pada server 1, command prompt, kita masukkan IP VC 1. Nah, dari server 1 ke PC 1 itu melalui router 3, kemudian router 1, dan hingga sampai pada PC 1. Kemudian kita masukkan IP server PC 2. Nah, dari server 1 ke PC 2, yaitu melalui router 3, router 1, dan kemudian sampai pada PC 2. Selanjutnya kita masukkan IP VC 3. Nah, dari server 1 ke PC 3, yaitu melalui router 3, router 2, dan kemudian sampai pada PC 3. Kemudian kita masukkan IP server 2. Nah, untuk sampai pada server 2 itu melalui router 3 dan kemudian sampai pada server 2. Sekian dari saya. Terima kasih.